Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin K. Hasan Mustafa bin K. Abdul Ghani bin K. Ali Wanantara. Cuma sekarang tadi berdomisili di Buntut Pesantren Pulang. Nah, di sini saya akan melanjutkan ceramah yang tadi, yang pertama birrul walidain, yang untuk orang tuanya masih hidup, dan sekarang yang sudah hidup yaitu birrul walidain untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi orang punya orang tua yang sudah meninggal itu masih ada kewajiban birrul walidain atau yang bisa mengamalkan birrul walidain itu, karena banyak sekali yang tidak mengerti dan tidak paham bahwa disangkanya orang tuanya sudah meninggal itu sudah tidak ada apa-apa, lepas. Nah, inilah diantaranya kewajiban-kewajiban yang perlu diamalkan untuk anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal, apa saja, apa-apa lagi dan apa-apa saja. Nah, dan bagaimana? Disinilah yang dengan berat hati saya sampaikan. Apa bisanya saya ucapkan dengan berat hati? Karena emang kenyataannya ya banyak yang tidak ngerti, yang belum ngerti, yang ngerti pun tapi tidak mau. Itu masih banyak. Yang ngerti pun tidak mau, dan yang mau, yang kepengen tapi tidak punya uangnya, kurang uangnya, rezekinya sedikit. Nah, ini karena itulah makanya di sini akan saya sampaikan dengan secara mendetail untuk orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal, apa saja yang bisa diamalkan untuk bisa mendapatkan pahala birrul walidain. Yaitu diantaranya, karena itu bagi yang ngerti itu kadang bertanya sama kiai, saya itu orang tua saya sudah meninggal, saya lagi masa hidupnya belum sempat, belum bisa berbakti sama orang tua, belum bisa mengamalkan birrul walidain lagi masih hidup. Ini orang tua saya sudah meninggal semua, bagaimana saya masih bisa enggak, masih ada kesempatan enggak untuk bisa mengamalkan amalan birrul walidain itu, apa-apa saja. Nah, di sini nah akan saya sampaikan. Pertama, carilah orang-orang terdekat, orang-orang yang teman-teman yang akrab waktu hidupnya sama ayahnya atau sama ibunya, itu mana yang itu masih hidup, dia masa hidup orang tuanya itu dia akrab dengan manfulan, ibunya akrab dengan ibu fulana, itu dideketin, disilaturahmin lah, silaturahmi ke sana. Ya, orang tua saya sudah meninggal, lalu minta didoakan supaya orang tua saya apakah diluaskan kuburannya, terang benderang di kuburannya. Orang tua saya waktu dulu masa hidupnya sering kesini, ini saya mewakili orang tua saya kesini. Lalu ini saya ada sedikit rezeki, ya berapa saja lah. Kalau sekarang umpamanya kecilannya umpamanya 50.000, tidak harus juta, tidak. Nah, ini saya sedekah hanya
sedikit sekali. Walaupun isinya kalau sekarang ya 50.000 lah. Ngomongnya sedikit sekali. Minta diterima dan pahalanya ini minta dikirimkan, saya kirimkan kepada orang tua saya, bapak ibu saya. Itu cara yang paling efektif. Pertama itu, baik ibunya, baik sama orang-orang yang terdekat, yang akrab sama ibunya, umpama orangnya di Betel Atelnya di Cirebon yang masih bisa dijangkau dengan motor lah, tidak usah. Kalau yang akrab dengan orang luar negeri ya tidak usah, itu sih memberatkan. Yang terjangkau saja lah. Nah, itu kan semuanya cara begitu tuh, cara yang efektif dan semuanya sebenarnya sih bisa. Ukurannya tergantung ada rezeki dan iman dan rezeki. Dan itu juga. Nah, setelah itu apa lagi? Ada apa lagi? Yaitu setiap bersodakoh apa saja. Umpama ada pengemis, ya. Ini saya sodakoh, pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal, namanya itu boleh. Umpama memberi hadiah, apakah memberi baju ke, sarung ke pada orang. Ini hadiah, saya memberi sedekah nih, pahalanya buat orang tua saya yang meninggal. Itu boleh, bisa begitu. Dan kadang-kadang yang melakukan setiap tahun bikin acara tahlilan, intinya tuh mendak tahun. Dan yang bagi yang berilmu dan mengerti cara itu, lalu dia diberi keluasan rezeki, bahkan setiap tahun diadakan. Ya kalau bahasa santrinya sih haul, tapi ya itu selamatan tahlilan setiap tahun, itu untuk orang tuanya setiap tahun. Bahkan sebenarnya bukan bukan setiap tahun, setiap ada kesempatan bisa bersodakoh, ya itulah kirimkan sama orang. Ini jangan khawatir tidak nyampe. Itu begitu tuh anjuran dari ada hadisnya yang begitu tuh, sedekah untuk orang tua boleh. Tapi kan ini sangat jarang karena keduluan iri. Memang anaknya saya aja, dia juga sama-sama dapat warisan, kakak saya, adik saya. Masa yang bikin tahlilan saya aja setiap tahunnya. Nah ini yang punya perasaan begitulah yang bikin malas tuh. Jadi jangan dihilangkan. Jadi bersodakoh apa saja diniatin, boleh diniatin, pahalanya dikirimkan oleh orang tua yang sudah meninggal. Itulah yang kedua. Yang ketiga, diantaranya itu kita setiap waktunya itu kirim Fatihah yang gampang saja. Ya, tidak usah banyak-banyak lah, satu orang tua perempuan satu, untuk laki-laki satu. Terus kalau setiap mau baca Quran juga kirim Fatihahnya, kirimkan sama orang tua. Dan kalau baca istighfar juga, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan segala dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadi langsung untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Itulah prakteknya amalan birrul walidain untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Masih ada. Nah, bagi yang ada keluasan rezeki, yaitu kurban, boleh kurban. Nih, saya korban, Ustaz, nih kurban saya. Dan korban saya itu bukan untuk saya, tapi untuk orang tua saya. Dikirimkan untuk orang tua saya. Jadi kurban dari anaknya karena dapat keluasan rezeki untuk orang tua siapa dulu, apa ibunya dulu atau apa bapaknya dulu, silakan. Satu, kirimkan Pak mengorbankan untuk orang tua saya. Nah itu bagus, itu boleh dan itu dianjurkan bagi yang anaknya ada keluasan rezeki, bukan dapat hutang, bukan nih. Kalau saya pengen orang tua saya kasihan belum kurban, saya pengen mengorbankan kurban satu buat orang tua saya, lalu beli kambingnya, uangnya hutang dari ini, ya jangan.
Nah, kalau yang tidak mampu ya sudah, kita istighfar saja, Fatihah. Kalau yang tidak mampu kurban. Jadi itu bagus kurban, tapi jangan dipaksakan melalui hutang, jangan. Atau sampai jual gelang kalung, tidak usah lah. Itu sih bagi ayam. Keluasan rezeki itu kurban masih bisa, orang tuanya sudah meninggal bisa boleh dari anaknya. Ada yang tidak boleh, itu ada. Seperti akikoh sudah tidak ada. Tidak ada akikoh dari anak ke orang tua, itu tidak ada. Adanya kalau yang namanya akikoh dari orang tua untuk anaknya, bukan dari anak untuk orang tuanya. Tapi kalau kurban itu bisa boleh dari anaknya yang mendapat keluasan rezeki, lalu kurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal supaya mendapat pahala birrul walidain, itu bisa. Nah, ada lagi yang dapat anaknya dikasih oleh Allah, dikaruniai keluasan rezeki, lalu orang tuanya yang kebetulan belum bisa haji dulunya dihajikan oleh anaknya, haji badal, bisa. Itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan uang besar. Nah, ini bagi orang yang, tapi uang besar pun anak punya keluasan rezeki, kaya, tapi kalau tidak ngerti ya tidak. Tidak ada, enggak tanya sama kiai, tidak. Ini tidak, ya tidak kayaknya. Nah, bagi yang tidak mengerti, coba tanya sama kiai. Pak Kiai, saya tuh ini orang tua saya belum haji, boleh enggak kalau dihajikan, caranya bagaimana? Itu saya punya keluasan rezeki, pengen menghajikan orang tua, lagi waktu orang tua saya masih hidup, saya belum bisa. Ini orang tua saya sudah meninggal semua, tapi saya diberi keluasan rezeki oleh Allah, lalu pengen menghajikan orang tua, bisa tidak, caranya bagaimana? Deketin sama kiai, sama Pak Ustadz, caranya bagaimana? Dikasih tahu nanti cara-caranya begini. Ini itu karena itu saya semata-mata karena ingin mendapat pahala birrul walidain. Ini sangat jarang yang bisa begitu tuh. Yang masih hidup saja jarang, apalagi yang sudah meninggal. Sangat jarang yang bisa melakukan begitu. Tapi dengan berat hati saya sampaikan itu, karena saya lihat orang kaya-kaya banyak, tapi sangat jarang menghajikan orang tuanya, korban untuk orang tuanya. Ya enaknya untuk dirinya sendiri aja, karena dia punya iri sama kakak adiknya. Masa saya aja, kakak sama-sama kakak kaya, kakak saya juga kaya, adik saya juga kaya, masa saya aja. Jadi sifat iri itu yang bikin menghalangi. Nah, disitulah makanya ya tidak usah iri lah. Kalau ada keluasan rezeki, ya boleh ingin mendapatkan pahala birrul walidain, itu boleh. Bukan saya karena Allah tidak menginginkan pahala. Nggak, tidak usah. Nah, untuk makom awam itu boleh tuh. Nah, itu diatur. Terus ada yang silakan sampaikan lagi, cobalah ziarah kubur ke dua orang tuanya. Ya, semampunya. Tidak harus cuma Kliwon. Dari apa saja, bulan apa saja. Terutama yaitu yang sebagian besar dibuktikan oleh orang sekarang, yaitu pada hari Lebaran atau sehabis Lebaran. Tapi sebenarnya ya kapan saja. Yang penting jangan tidak sama sekali. Anak cucunya yaitu ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ke orang tua. Awas ini, jangan salah paham. Saya jelaskan. Walaupun ini judulnya itu birrul walidain, tapi datang ke ziarah kubur saya ingat. Jadi saya ziarah kubur itu di situ ke kedua orang tua atau ke ibu atau ke bapak. Disitulah tahlilan atau baca yasin. Arwah saja nuksin ila arwahi, bapak saya namanya Fulan. Al-Fatihah, terus apa baca yasin ke, apa pada tahlil ke, lalu doa selesai. Nah, kalau selesai sudah
Gimana? Ya Allah, bacaan Yasin saya, pahalanya saya sampaikan untuk orang tua saya. Sudah cukup begitu saja, tidak usah macam-macam. Nanti orang tuanya pun akan tahu dan akan mendoakan. Itulah diantaranya Pak Agung, birrul walidain, yang berjudul birrul walidain, kebaikan untuk orang tua yang sudah meninggal. Diantaranya sebenarnya banyak sekali birrul walidain yang meninggal. Ini sih yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar itu saja, dan kiranya dianggap cukup. Bagi orang yang kurang jelas, kurang paham, boleh tanya, akan saya jawab semampunya, sebisanya. Sekali lagi, saya tidak menerima debat karena ilmu saya sangat terbatas. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.